Ini berdasarkan pengalaman tentunya. Oke. Yang ingin saya substitusi itu adalah guru yang secara teknologi tidak ditrain ya. Jadi guru harus ditrain secara Guru harus ditrain secara teknologi tentunya. Jadi ngajar tiap hari, belajar sendiri tiap hari, terus hasilnya UNER ya? UNER. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Penghasilannya boleh buka-bukaan sedikit dari ngajar itu? Mungkin di eliminate itu homeworks. Homeworks itu pilihannya ada dua. Dihilangkan sepenuhnya atau dibuat seru. Dibuat interaktif yang akhirnya murid itu di rumahnya yang merupakan tempat dia untuk istirahat, dia merasa aku ingin melakukannya karena saya senang. Dan karena saya terburu-buru. Jadi dari segmen ini kita bisa lihat ya sebenarnya ada perubahan di kepalanya Azem ya, dari mempertanyakan sekolah, mengkritik sekolah, gurunya sampai begitu nyobain ngajar, bikin course sendiri, bikin lesson plan sendiri, baru memahami ternyata guru itu luar biasa pekerjaannya, sampai minta maaf sama gurunya, dan akhirnya terus Azem ini berupaya untuk bikin sekolah, mewujudkan sekolah yang dia impikan. Sobat, kalau sekolah nggak seru, membosankan, keluar aja, terus bikin sekolah baru. Nah, kali ini kita ngomongin yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Sekolah itu banyak orang merasakan sangat membosankan. Seperti halnya tamu saya ini. Nah, saya ada buku yang mungkin menginspirasi. Bukunya saya punya versi digitalnya dan juga saya punya versi versi fisiknya. Ini bukunya judulnya Toto-chan, tentang gadis cilik yang dia itu di sekolah manapun dia dikeluarin gara-gara apa yang dilakukan itu menurut gurunya adalah sesuatu yang sangat mengganggu, dan anak ini diidentifikasi sebagai anak yang kecerdasannya kurang gitu. Tapi akhirnya dia menemukan sebuah sekolah. Buku ini sangat menginspirasi sebenarnya untuk bikin sekolah secara kreatif gitu ya. Dan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, tapi juga karena ini bukan dibuat di Indonesia, ada nilai-nilai yang kurang tepat kayaknya. Nah, kali ini kita punya tamu yang nyoba bikin sekolahannya sendiri ya. Nah, yuk gabung di sini bersama saya karena Anda berada di tangan yang tepat. Anda berada di channel saya. You are in good hand bersama saya, Coach Jaha. Di hadapan saya ini udah ada namanya Zamzam Yako ya. Zamzam Yako. Tapi saya biasa manggilnya Azem. Jadi saya manggilnya Azem aja nggak apa-apa ya. Azem, ya. Seperti biasa. Oke, Azem ini tamu saya umur berapa umur 18 sekarang. Umur 18 sekarang ya, umur 18. Dulu memutuskan untuk, pemirsa, Azem ini memutuskan untuk tidak melanjutkan SMA. Berarti umur berapa waktu itu? Pada saat itu saya lepas dari SMA. SMP ya. Itu di umur 15 ya, tahun. Umur 15 tahun tamu saya ini memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Dan kita lihat udah jadi apa nih anak putus sekolah yang hadir kali ini. Mudah-mudahan pembicaraan ini jadi sebuah yang sangat menginspirasi. Oke, Zem, mungkin kita cerita dulu. Mungkin Azem cerita sedikit lah. Azem ini siapa gitu ya. Dan nanti kita masuk ke sampai putus sekolahnya Azem. Sampai putus sekolahnya Azem. Oke. Perkenalkan, nama saya Zamzam Yako Fazel Maula. Saya biasa dipanggil dengan nama Azem ya, terutama oleh Coach Jaha. Umur saya 18 tahun, saya baru saja lulus setingkat SMA dan sedang masuk ke universitas.
Nah, kan seru kan? Anak putus sekolah taunya bisa masuk universitas swasta apa negeri? Negeri Negeri. Indonesia. Ya. Boleh mau dinyebut nama universitasnya apa? Boleh, Universitas Airlangga. Wih, termasuk universitas terbaik di Indonesia ya. Oke. Jadi anak putus sekolah bisa masuk ke universitas negeri. Jalurnya Melalui paket C. lulusnya paket C, terus paket C ujiannya setara SMA. Ujiannya dengan UTBK. UTBK. Mantap kan? Nah, oke, lanjut Zen. Jadi baru masuk ya? Baru masuk. Oh, berarti kita kebetulan banget nih sebelum Azem ke UNER, Ya. kita tangkap dulu ngobrol di sini ya. Iya, Oke. Ya, boleh cerita dong, kenapa Ya. keluar nggak mau ngelanjutin sekolah ke SMA? Keluar dari sekolah. Semua ini berawal dari tahun 2020. 2020, Pada saat itu saya kelas 8 SMP, 8 SMP. yang dimana tipikal saya itu adalah anak yang super ambis. Super maksudnya ambisius. Ambisius, saya selalu saya mengejar bahasa anak zaman sekarang ya. Oke. Ya. Super ambisius. Ya, Oke. super ambisius. Saya selalu mengejar nilai. Hah? Apapun itu pelajarannya, mau matematika, IPS, Hmm. mau pelajaran yang saya tertarik, mau saya tidak tertarik. Karena pada saat itu saya sangat memimpikan sekali yang namanya ranking 1. Sampai pada kelas 8 itu saya tidak pernah ranking 1. Namun takdir berkata pada bulan Maret ada yang namanya pandemi COVID-19. Di mana pada saat itu pertamanya 2 minggu libur, kemudian selanjutnya sampai hampir 2 tahun ya. Namun setelah sebulan libur tersebut, akhirnya sekolah dimasukin, tapi secara online. Di situ bisa terlihat bahwa pelatihan gurunya untuk menggunakan instrumen pembelajaran Teknologi, online pasti media, hanya sebulan. Karena setelah sebulan tutup, sekolah kembali dilakukan secara online ya. secara online. Situ. Nah, awalnya mungkin saya rasa, oh ini mungkin tidak akan berjalan dengan lama. Namun lama-lama ini menjadi new normal, ya kan? Dimana saya mulai mengikuti, tapi tren ambisius saya ini dengan nilai-nilai yang selalu ingin di atas terus, itu lama-lama mulai memudar. Sebagai dampak dari perubahan cara belajar saya, yaitu secara online. Karena nilai saya mulai menurun, dulu ibaratnya ya, saya sekolah tujuannya adalah untuk mengejar nilai, karena itu impian saya. Jadi setelah nilai saya menurun, terus ibaratnya makna dari sekolah ini bagi saya hilang. Atau mungkin bukan hilang, tapi berubah. Dan dalam kasus ini makna ini berubah menjadi yang awalnya nilai. Saya mulai melanjutkan beberapa pertanyaan seperti buat apa aku sekolah ya? Pada saat itu, padahal saya juga masih mengejar nilai-nilai tersebut. Nah, karena nilai saya jelek terus, saya mulai bertanya, mengapa ya saya sekolah gitu. Nah, dan semakin lama harapan saya untuk mendapat nilai yang semakin bagus tidak kunjung datang. Akhirnya saya rasa saya harus ada yang disalahkan nih. Apakah saya? Apakah sekolah saya? Dan mungkin pada saat itu saya masih muda, saya langsung menuduh sekolah saya. Nih sekolah nggak bener nih. Nggak bisa ngajar saya dengan baik. Berarti gitu. Saya ingat tuh kita punya conversation. Jadi Azem ini kebetulan adalah anak yang saya coaching pasca memutuskan tidak melanjutkan SMA-nya. Waktu itu kita banyak conversation. Saya ingat episode hidup kita ini. Jadi Azem banyak komplain tentang sekolah. Lanjut. Jadi komplain menyalahkan sekolah. Dan dari kegiatan saya mengkomplain tersebut, saya pun mulai ibaratnya brainstorming atau membuat ide-ide sendiri mengenai sekolah yang bagus tuh gimana sih? Apalagi di dunia pada saat itu yang sedang pandemi, apa kira-kira yang bisa membuat sekolah seperti dulu lagi? Maksudnya dulu lagi itu? Maksudnya bagi saya sendiri, saya menemukan makna dalam bersekolah tersebut. Gitu. Jadi makna bersekolah buat Azem apa sebenarnya? Pada sebelumnya adalah untuk mengejar nilai. Sekarang? Sekarang. Atau mungkin sedikit setelah
masa itu? Sedikit setelah masa itu karena setelah memahami ini kayaknya salahnya sekolah tapi bikin sekolah kayak begini. Nah, penemuan makna sekolah yang baru pada masa itu apa? Makna mungkin kita bisa lihat sedikit lagi karena nilai itu mulai memudar, lama-lama tujuan nilai itu juga ikut memudar. Ikut memudar dan juga ada pengaruh dari lingkungan saya, yaitu adik saya. Dia juga sebenarnya dia lawan katanya saya. Sekolah itu lawan katanya ambisius, jadi jalankan saja, nilai biasa aja. Tapi pada saat itu dia membuka bisnis kue dan laris dan akhirnya dia bisa membeli handphone sendiri. Oh. Adikmu umur berapa tuh mulai bikin bisnis? Adik itu di umur 10 dia. Umur 10 tahun bikin bisnis kue? Bikin bisnis kue dan laris menghasilkan duit yang duitnya dipamerkan ke kakaknya. Jadi seolah-olah makan tuh nilai. Makan tuh nilai, benar sekali. Dan itu yang menyebabkan saya akhirnya berpikir kembali tentang itu. Gitu. Akhirnya mungkin maknanya gimana. Makna dari sekolah adalah gimana saya bisa kayak adik saya nih dengan sekolah ini. Saya dari kemarin-kemarin kan nilai bisa tinggi. Saya mulai mikir di luar ambang batas SMA gitu. Maksudnya kuliah nanti kerja gimana gitu. Saya akhirnya mulai berpikir sampai saat itu. Oh, jadi makna sekolah adalah sebenarnya harus bisa membantu Azim untuk menghasilkan atau mungkin makmur di masa depan. Karena di depan mata adik pun yang umurnya masih 10-12 tahun sudah kelihatan gitu. Seperti itu. Adikmu nggak sekolah? Awalnya sekolah, namun karena bisnisnya menghasilkan cukup memuaskan, akhirnya dia memutuskan ikut tidak sekolah juga. Ikut tidak sekolah juga. Duluan mana adik atau Azam yang? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Oh, jadi adikmu sekolah berbisnis dari umur 10 tahun, bikin kue sampai akhirnya menghasilkan handphone pertamanya melalui bisnis kuenya. Dan waktu itu Anda sebagai abang fokus ambisius ngejar nilai, tiba-tiba shock gitu ya, gara-gara COVID. Ada rasa saya yang tertinggal gitu ya. Apalagi mungkin dalam saudara tuh kalau misalnya lebih tua rasanya harus lebih di atas gitu. Tapi pada saat itu saya merasa di bawah. Jadi merasa di bawah. Ya. Aluri kompetitifnya. Gitu. Oke. Nah, lalu itu akhirnya Azim melakukan apa setelah itu? Setelah itu berhenti sekolah. Setelah berhenti sekolah, akhirnya mempertanyakan makna sekolah. Akhirnya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mulai menulis-nulis tentang gimana sih sekolah yang impian menurut saya gitu ya. Nah, alhamdulillah saya dibimbing juga sama ayah saya, katanya lebih baik ide-ide kamu itu jangan cuma di kertas saja. Coba diubah menjadi video. Jadi video atau konten yang disebarkan melalui media sosial. Agar ide tersebut tidak hanya saya aja yang lihat, namun semua orang di seluruh dunia punya akses untuk melihat ide-ide saya. Saya dengar itu sangat tertarik. Akhirnya saya mulai membuat channel YouTube. Namanya apa? Namanya Yako School. Oke, ya, teman-teman jangan lupa ya follow Yako School. Cari aja di YouTube ya. Tulisannya gimana? YACKO School. Ya, YACKO School. Lanjut, Zem. Ya, jadi awalnya Yako School itu saya buat itu adalah untuk menampung ide-ide saya. Dan karena kebetulan saya sedang terus mempelajari bahasa Inggris, saya mencoba membuat video tersebut dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi 5-6 video gitu lewat. Saya sudah putus dari SMP, lanjut ke paket C. Namun saya rasa paket C-nya homeschooling atau belajar sendiri? Jadi saya homeschooling, namun ikut paket C juga, yaitu untuk menuntaskan level pendidikan setara SMA. Jadi biar saya bisa kuliah gitu ibaratnya.
gitu. Terus menulis ide video bahasa Inggris. Video bahasa Inggris mengenai ide-ide tentang inovasi pendidikan, menggunakan teknologi ini, teknologi itu dengan cara ini. Saya melantunkan beberapa ide-ide saya, dan mungkin juga ada beberapa yang berupa kritik. Seorang anak 15 tahun dengan kamera di depannya mencoba mengkritik dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Oke. Terus responnya audiensnya gimana? Itu ada anak 15 tahun ngeritik dunia pendidikan. Nggak hanya Indonesia lagi yang dikritik. Iya. Dan mungkin di kolom komen ya, kolom komen tidak begitu jelas. Namun beberapa dari teman ayah saya, bahkan dari teman sendiri, itu secara langsung bilang, bertanya-tanya, ibaratnya ini buat ini karena apa dan ini gimana gitu kan. Akhirnya saya tidak punya counter untuk itu, karena saya kritik, saya bikin ide, tapi saya sendiri bukan pelaku, bukan pelaku pendidikan. Akhirnya di situ masuk ke dalam pikiran, kayaknya saya harus menjadi pelaku dalam dunia pendidikan tersebut agar saya bisa mempunyai opini di situ. Gitu. Akhirnya saya mulai bergegas untuk gimana ya cara mengajar. Saya berkonsultasi dengan ayah saya. Kemudian beliau menjawab, mungkin pertama kamu harus tahu tentang industrinya dulu. Atau mungkin industri yang masih berkorelasi lah. Akhirnya saya mencari tempat untuk magang. Dan kan awalnya tidak nemu ya, yang di bidang pendidikan. Jadi ayah saya bilang, kamu main ke kantor ayah aja gitu. Akhirnya mulai main, datang gitu, belajar dengan para pekerja-pekerja di situ. Awalnya saya hanya melihat, namun kalau misalnya dia ada waktu, saya coba, itu apa sih, boleh ajarin nggak, kayak gitu-gitu. Dan dari situ saya saya belum tahu bagaimana cara ngajar, tapi saya taunya bagaimana kantor itu seperti apa. Nah, sampai pada saat itu kantornya menerima anak magang untuk belajar software 3D, interior design, dan mungkin pada saat itu karena software 3D itu berbahasa Inggris ya. Jadi salah satu pekerja yang ada di kantor itu meminta saya untuk ngajar bahasa Inggris. Gitu. Saya rasa, waduh, ini kesempatan pertama saya nih untuk ngajar. Umur 15 tahun ya? Di umur pada saat itu umur 16 tahun. Oh, udah 16 tahun, oke. 16 tahun. Ini kesempatan saya mengajar. Saya tidak boleh melewatkan ini. Tapi pada saat itu saya belum ada mentor untuk gimana cara ngajar, satu. Jadi saya mengandalkan memori saya mengenai guru tuh dulu ngajarnya seperti apa. Guru yang di sekolah yang kamu kritik itu? Iya, karena saya kan belum ada bayangan. Apa, iya. Jadi, dan lewat Google, dan yang saya ajarkan pada saat itu saya itu kelas 1 SMA. Yang saya ajarkan tuh anak magang yang di kantor itu, dia kelas 3 SMA. Oh, oke. Jadi saya ngajar kakak kelas. Di samping masih harus belajar cara ngajar, ada juga perbedaan umur yang, waduh, saya harus mikir juga tuh. Untungnya pada 2 bulan awal ngajar, murid-muridnya belum tahu bahwa saya lebih muda, 2 tahun lebih muda dari mereka. Jadi mereka menganggap saya seperti guru pada umumnya aja. Namun di situ saya mencoba beda. Saya mencoba kayaknya kalau guru di sekolah tuh saya bayangannya otoriter banget, maksudnya diam mendengarkan saya. Gitu. Kalau di sini saya mencoba menjadi ibaratnya fasilitator gitu. Tapi untuk menjadi fasilitator kan harus jelas apa yang harus materinya, apa yang akan dipelajari, dan bagaimana muridnya akan berkegiatan. Nah, saya tidak memasukkan itu. Jadi ya 2 bulan pertama sekolahnya ya kurang memuaskan bagi saya sendiri lah. Gitu. Namun itu merupakan pengalaman yang cukup besar pada perjalanan saya, dan saya sangat berterima kasih sama
pekerja yang di kantornya yang ngajak saya gitu. Oke. Gitu. Terus next step-nya apa habis itu? Next step-nya saya sadar bahwa saya ngajar tuh masih kurang. Saya rasa saya masih kurang. Dan saya konsultasi kepada ayah saya bahwa kemarin sepertinya kurang memuaskan gitu. Akhirnya beliau mempunyai ide. Gimana saya akhirnya bapak saya akhirnya sudah nemu seorang kenalan yang bukannya bikin buku dulu ya? Saya ingat loh bikin buku bahasa Inggris. Oh iya, bagian dari itu membuat buku dari jadi waktu ngajar itu bikin buku bahasa Inggris. Buku yang dihasilkan dari progres pembelajarannya saya yang ngajarin kakak kelas itu. Kakak kelas itu saya catat jadi buku. Jadi buku. Oke. Namun secara konten saya sendiri cukup kurang puas gitu. Jadi akhirnya saya konsultasi, saya rujuk ke sebuah kenalan dari ayah saya yang bernama Coach Jaha. Oke, ya. Coach Jaha. Iya. Tadi saya udah bilang ya, Azem ini pernah saya coaching ya. Oke, lanjut Zem. Iya, akhirnya kami berdua berdiskusi tentang sekolah ya. Apa yang checkpoint saya sebelumnya, posisi saya seperti apa, dan kedepannya akan apa mungkin pada saat itu ya. Dan saya mulai di situ statusnya sebagai asisten beliau. Jadi menulis nota dan lain sebagainya ya. Namun di samping itu karena saya berada di lingkungan yang sudah hubungannya erat dengan pendidikan, akhirnya banyak yang saya pelajari mengenai pendidikan, termasuk bagaimana cara membuat kursus dan membuat kurikulum. Gitu. Di situ saya belajar training. Sebenarnya saya bukan peserta, melainkan hanya runner. Tapi saya ikut membaca ya. Saya ikut membaca materinya dan akhirnya saya waktu itu merasakan saya merasa pede lah untuk saya udah dapat ilmu ini nih. Bisa nih ngajar sekarang. Bisa ngajar sekarang. Saya pede, saya yakin saya bisa ngajar. Jadi membuat kursus sama kurikulum itu Azem abis itu bikin kursus sendiri atau kurikulum sendiri gitu? Awalnya bikin kurikulum sendiri yang lebih luas, tapi saya udah persiapkan gitu kan. Namun setelah saya selesai magang dengan kurikulum yang sudah siap, saya mencari murid tidak dapat. Oke, jadi bikin kursus, nyari murid nggak dapat. Oke, nyari murid nggak dapat. Jadi ibaratnya saya udah siap gitu, udah siap nih, tapi murid nggak dapat. Kurang lebih di situ ada 2 bulan lebih fase itu. Kemudian itu setelah saya selesai magang ya. Pada saat itu akhirnya ayah saya menelpon saya. Dia bilang, kamu belum dapat murid ya? Iya nih. Emang muridnya yang diimpikan tuh, yang dipengen tuh biasanya range-nya umur berapa? Oh mungkin di umur setara kali, umur SMP, SMA, mungkin sekolah saya bantu untuk sekolahnya privat gitu. Itu mungkin impian saya untuk sekarang. Kata ayah saya, gimana kalau gini? Ini ada beberapa orang yang kayaknya bisa nih. Jadi lagi magang sama ayah saya. Kayaknya kamu bisa ngajar dia bahasa Inggris juga kayak kemarin. Karena kebetulan belajar software juga dan di situ ada bahasa Inggrisnya. Kamu boleh deh ngajar mereka. Oh ya udah, alhamdulillah. Emang mereka siapa? Siapa mereka? Mereka adalah Tentara Nasional Indonesia. TNI. Jadi TNI. Kamu umur berapa tuh? Pada saat itu masih umur 16. Umur 16 ngajar tentara. Umur 16 bahasa ya. Inggris. Karena nyari murid yang susah. Saya bayangkan SD SMP itu nggak nemu. Saya akhirnya bapak saya nawarin tentara yang lagi magang di tentara kantor. Yang lagi magang tentara administratif ya, yang kerja di kantornya TNI itu untuk belajar bahasa Inggris mengenai software yang sedang dipelajari. Gitu. TNI saya anggap pasti disiplin nih. Gimana ya? Kalau itu gini, dapat
dapat insight apa ngajar orang yang lebih tinggi? Dan ya pertama dapat insight apa dulu? Yang dua pengalaman, umurnya lebih tinggi. Ya, Dan ini kalau saat ini udah belajar bikin kurikulum, belajar kursus, belajar cara ngajar ya. Oke. Dua pengalaman pertama orangnya di atas saya semua. Kalau yang pertama saya belum ada pengalaman buat kurikulum atau apapun. Yang kedua saya udah buat kurikulum full. Tapi pada saat ketemu TNI, ini nggak nyambung. Karena kurikulumnya ya untuk anak SD, kebutuhan akademis, dan percakapan. Akhirnya saya buat kursus sendiri tentunya. Saya buat selama 2 minggu, akan belajar apa saja. Gitu kan. Pakai ilmu itu ya, membuat kursus dan kurikulum itu? Membuat kursus dan kurikulum. Jadi pada saat itu udah bikin 2 kurikulum ya? Sudah bikin 2 kurikulum. Oke, lanjut. Mungkin satunya mini kurikulum, karena hanya untuk TNI yang 2 minggu itu. Saya mulai ngajar. Sesuai dengan lesson plan saya itu. Namun mungkin karena pertama juga pasti tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Karena awalnya yang saya kira TNI ini pasti disiplin. Ternyata saya lihat ya disiplin sama komandan. Kalau saya hanya seorang sipil, ya mereka menganggap saya hanyalah orang biasa. Yang mungkin bisa diajak ngobrol seperti biasa. Di situ ada minus dan plusnya. Mungkin minusnya dulu adalah ya kalau misalnya tentara itu kurang enjoy dengan itu, ya mereka tidak ada rasa, maksudnya ingin komitmen untuk terus memantang gitu, menatap kelas tersebut. Itu minusnya. Jadi yang saya harapkan TNI itu disiplin, ternyata nggak juga karena saya hanya orang sipil. Tapi plusnya itu karena saya sipil juga, saya bisa komunikasi secara luas dengan mereka. Mereka bisa cerita tentang kehidupan mereka sebagai tentara. Dan di situ saya mulai beradaptasi secara kursusnya tuh gimana. Mungkin saya buat bagaimana berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dulu. Yang saya rasa kalau misalnya posisi saya sebagai komandan yang disiplin banget, kemungkinan akan lebih sulit. Itu. Oke. Nah, ini menarik nih Zem ya. Manfaatnya apa Zem belajar seperti ini terhadap gaya belajarmu dan sampai sekarang akhirnya alhamdulillah sukses nih masuk ke salah satu universitas terbaik di Indonesia ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya ini? Iya, buat kamu. Mungkin wawasan sih. Wawasan ya? Wawasan seperti apa? Mungkin saya bisa bandingkan dengan posisi saya pada saat 15 tahun ya. Ya, dan mungkin yang ini ya, mengkritik sekolah. Iya, dan mungkin apabila rangkaian kegiatan ini tidak terjadi, mungkin akan tetap sama hingga pas mau masuk kuliah. Tetap samanya maksudnya apa tuh? Tetap sama, yaitu makna saya sekolah adalah saya mengejar nilai terus. Be the best, mengejar nilai, masuk peringkat-peringkat atas dan masuk sekolah paling unggul. Jadi sekarang sudah ibaratnya berkembang dari secara akademis saja, ingin mengejar nilai dan menjadi bagaimana after school, setelah sekolahnya ini seperti apa. Gitu. Oke. Nah, ada nggak pengaruh dari style belajarnya Azem setelah mengerti bikin kurikulum, bikin lesson plan dan segala macam? Style belajar. Pada saat itu saya belajar saja. Saya tidak sibuk mencari apa makna dari materi ini, apa makna dari pelajaran ini. Tujuan saya hanya, ini materi, saya kuasai dan saya harus dapat 100. Dan saya bisa top. Nah sekarang gaya belajar Azem? Ya, bagaimana ini bisa mempengaruhi saya ke depan. Jadi nilai 100 bahkan ranking tuh sudah saya minimalisir, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam belajar bukan nilai, yang penting dari bahan ajar itu apa? Dari bahan ajar itu. Impact-nya terhadap saya ke depan. Impact terhadap diri ya? Terhadap diri. Jadi ini yang menjadi motivasi belajar. Motivasi belajar Azem adalah materi itu punya impact apa gitu? Iya, pengaruh apa terhadap diri saya sekarang dan diri saya ke masa depan.
seperti itu. Oke, punya impact. Oke. Nah, sekarang sekolah. Nah, tadi itu kan kritik-kritik sekolah. Terus udah nyobain ngajar. Ya. Merasakan penderitaan guru Azam dulu ya. Iya, dari situ juga saya merasakan tercipta rasa apresiasi terhadap guru pada saat itu. Yang dulunya saya menyalahkan guru, nih guru ngajarnya nggak becus online. Di situ setelah saya ngajar 2 kali itu saya langsung sangat bersyukur. Saya bahkan beberapa guru saya langsung minta maaf. Oke. Karena maaf ya Bu, karena dulu saya pernah melakukan. Setelah kamu sadar bahwa ngajar itu susah ya. Ngajar itu susah. Oke. Seandainya nih ya sekarang dengan perubahan Azam terhadap pola pandang terhadap sekolah, guru dan lain-lain. Kalau mau bikin sekolah itu kita mau pakai teknik namanya scamper. Scamper, substitute. Ya, substitute. Combine. Ya. Adapt. Ya. Modify. Put into use. Put into another use. Ya. Eliminate. Dihilangkan. Terakhir adalah repurpose atau reverse. Repurpose. Oke. Cukuplah kayaknya ya. Nah, sekarang sekolah idaman Azam itu kira-kira apa? Elemen apa yang mau disubstitute dari sekolah konvensional sama sekolah idaman Azam? Sebelumnya saya sepertinya pernah melakukan analisis seperti ini ya. Mungkin saya bisa lihat. Boleh. Ada contekan. Iya, contekannya. Karena biar lebih spesifik gitu. Oke. Ini berdasarkan pengalaman tentunya. Yang ingin saya substitusi itu adalah guru yang secara teknologi tidak ditrain ya. Jadi guru harus ditrain secara guru harus ditrain secara teknologi tentunya. Itu sepenuhnya berdasarkan pengalaman karena itu salah satu parameter penting yang bikin saya keluar dari sekolah. Oke. Ya, dan mungkin ada yang kedua juga. Masih substitute ya? Ya, masih di substitute, yaitu ibaratnya relationship itu hubungan yang diakibatkan oleh hierarki sekolah. Itu harus di substitute ya? Substitute, diubah diganti apa? Diganti dengan lebih fleksibel tentunya. Mungkin secara harus jadi lebih fleksibel. Mungkin secara detail nanti akan ada di akhir tentang otorit. Ini di buku Toto Chan ini juga hubungan guru dan murid sangat fleksibel sekali gitu. Fleksibel sekali. Oke. Lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya untuk combine ya. Combine. Nah, ini impian saya mengenai sekolah yang saya beberapa kali sudah tulis. Sekolah itu apa ya nih beratnya? Kita harus mengambil, kan combine itu kita ambil elemen dari dunia lain kepada dunia pendidikan. Yang saya tangkap langsung itu adalah konsep creative hub. Creative hub. Oke. Jadi sekolah itu harus jadi yang dimaksud dengan creative hub dalam konteks sekolah itu adalah murid beserta guru dalam satu lingkungan. Itu sudah biasa. Namun mungkin ini sudah terjadi di sekolah kejuruan. Namun pekerja industri, orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dalam dunia industri, itu harus dekat juga dengan murid dan juga guru. Oke, jadi saya seperti itu. Seperti ini mungkin maksudnya. Ini ada guru, murid, dan ini profesional gitu ya. Profesional, ya. Oke, dan ini maksudnya creative hub itu ini. Iya, benar. Jadi sekolah harusnya creative hub. Sekolah harusnya creative hub. Dan bedanya dengan SMK jadinya apa dong? Bedanya dengan SMK.
Mungkin kalau SMK apakah pekerja industrinya secara day to day ada di dalam SMK? Oh, oke. Jadi baiknya pekerja profesionalnya juga terlibat di dalam terlibat sekolah. Oke. Secara day to day. Lanjut. Masih ada yang di-combine atau udah lanjut ke sudah. Adapt. Adapt apa? Apa yang mau diadaptasikan? Tentunya ini sudah banyak di kuliah, namun dalam SMP tingkat SMA belum ada. Yaitu ruang belajar yang fleksibel. Ruang belajar tidak hanya di kelas. Oh, oke. Boleh itu? Boleh elaborate? Ini referensinya tentu dari kuliah ya. Kelasnya setiap 1 bulan atau 2 bulan atau tiap pelajaran mungkin bisa pindah, dan mungkin muridnya juga bisa pindah, dan itu memperkaya komunikasi seperti itu. Dan mungkin karena kalau kelasnya di classroom aja ada rasa suntuk mungkin ya. Kalau bagi saya sendiri ya. Artinya nggak harus belajar di ruangan ya? Tidak harus belajar di ruangan. Bahkan belajar sambil traveling itu mungkin bisa jadi konsep yang jadi bukan sekadar konsep moving class ya, tapi bisa juga soalnya kalau moving class sudah ada ya. Moving class. Tapi field study gitu ya. Field study juga tidak yang setahun sekali seperti SM. Tapi frekuensinya dinaikkan. Frekuensinya dinaikkan. Oke, modify. Modify itu adalah kurikulum yang dipersonalisasi. Kurikulum yang dipersonalisasi. Iya. Oke. Ini yang saya pelajari selama 6 tahun magang. 6 tahun 6 bulan. 6 tahun, 6 bulan ya, benar, masa 6 tahun. Kurikulum yang dipersonalisasi. Iya. Dan ini yang saya lakukan sekarang tentunya. Saat saya ngajar, sebelumnya kan saya cerita bahwa saya terakhir ngajar TNI. Namun setelah ngajar TNI itu saya udah ngajar sekarang kurang lebih 10 murid privat. Total udah berapa ribu jam ngajar atau udah berapa ratus jam? Mungkin 6 bulan Senin sampai Jumat full. Saya pertama ngajar bulan Juni tahun kemarin. Dan Senin sampai Jumat saya sudah mulai ngajar full. Itu kurang lebih berapa jam? Wow, jadi ngajar tiap hari, belajar sendiri tiap hari. Terus hasilnya UNER ya? UNER. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Penghasilannya boleh buka-bukaan sedikit dari ngajar itu? Konon kabarnya bisa. Mungkin karena per bulan. Tapi kalau per bulan dikumulatifkan, kurang lebih sekitar 4 juta. 4 juta? 4 juta ya. 4 juta. Lumayan 4 juta sebulan ya, lumayan buat tabungan. Buat tabungan ya. Oke. Kurikulum yang dipersonalisasi. 10 murid tersebut ya. Oh, jadi setiap muridnya kurikulumnya personalisasi itu? Personalisasi dari 10 murid yang saya ajarkan. Yang paling unik personalisasinya yang mana? Mungkin ada 2 kasus ya. Kasus pertama adalah anak kelas 2 SD yang dimana dia tuh cara belajarnya kinestetik banget. Jadi masuk dalam kurikulum saya kegiatan-kegiatan seperti kejar-kejaran di taman dulu. Oh gitu. Kejar-kejaran di taman dulu, terus saya gendong dia dulu, terus nyuapin dia makan sebelum kita mulai ngajar. Oh ya? Iya. Oke, itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pegawai korporat. Pegawai korporat di bidang hukum, umurnya sudah 41. Oke. Jadi di situ saya harus gesat-gesit dalam hal jadwal ya. Karena dia ibaratnya kalau kita lihat secara mata biasa itu dia selalu tidak bisa. Selalu tidak bisa. Senin sampai Minggu selalu tidak bisa. Terus gimana caranya dia jadi punya komitmen bisa? Komitmen bisa. Ibaratnya saya coba masuk dari segala hal, segala itu. Saya WA terus. Saya udah normalisasi, dia tidak menjawab karena saya tahu dia sibuk banget. Sekali dia langsung reply, kita langsung arrange kelas pada saat itu juga. Karena saya tahu dia sibuk. Dan kurang lebih sudah 6 bulan itu berjalan. Oh ya? Dan cukup lancar. Cukup lancar. Oke. Gitu. Ada lagi atau next? Put into another use? Mungkin next ya. Next. Oke. Put into another use ya. Put into another use ini bagi saya sendiri pribadi cukup menarik.
Dia adalah fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah harus gimana? Fasilitas sekolah itu harus dipakai. Jadi pengalaman saya, sekolah kalau misalnya nggak ada kegiatan sekolah, misalnya sekolah sedang ada kelas, itu aula tidak dipakai, lapangan tidak dipakai. Dan apabila sekolah itu libur, aula tidak dipakai, lapangan tidak dipakai, kelas tidak dipakai. Itu berbagai macam fasilitas pendidikan yang sangat memadai tidak dipakai. Jadi ya, kenapa enggak itu disewa mungkin atau digunakan bagi komunitas sekitar untuk dijadikan tempat untuk belajar. Kan luar biasa daripada harus komunitas itu harus punya sekolah sendiri gitu. Kan pasti secara kapital cukup berat. Jadi apa namanya, kamu Azim ini juga berpikiran harusnya ada community learning ya? Community learning mungkin seperti itu. Saya kayaknya minum dulu deh, gatel tiba-tiba. AC-nya nih cihuy juga. Ini airnya bukan air keran kok, ini airnya aqua. Nggak boleh. Saya cek ombak ya. Air mineral ya. Air mineral. Mudah-mudahan ada sponsor ya dari mineral ya. Oke. Eliminate. Iya. Eliminate. Ya. Apa yang mau dibuang dari sekolah saat ini? Peran sih. Peran sekolah gimana maksudnya? Peran sekolah atau peran siapa? Peran guru, peran murid. Itu harus dibuang. Sebenarnya nggak dibuang ya. Harusnya di repurpose ya. Di repurpose. Oke, mungkin apa? Kalau gitu tidak ada yang cocok ya. Mungkin di repurpose boleh. Mungkin jadi di eliminate gimana? Eliminate gimana? Mungkin di eliminate itu homeworks. Homeworks itu pilihannya ada dua. Dihilangkan sepenuhnya atau dibuat seru. Dibuat interaktif yang akhirnya murid itu di rumahnya yang merupakan tempat dia untuk istirahat, dia merasa aku ingin melakukannya karena saya senang. Dan karena saya terburu-buru. Jadi aspek membosankan dari homeworknya itu dibuang. Iya, dibuang. Harus diganti dengan homework yang lebih seru. Oke. Dan selanjutnya yang di-eliminate adalah hierarki sekolah sih. Dan tentunya sekolah itu maksudnya gimana? Hierarki kepala sekolah. Terus bukan secara struktural ya, mungkin secara hubungan yang sebelumnya saya bicarakan. Hubungan antar hierarki sekolah. Jadi sebelumnya saya pada saat SMP, saya mau bicara sama kepala sekolah tuh butuh surat pernyataan dulu. Oh ya? Bahwa saya ingin membuka dialog dengan kepala sekolah. Dan waktunya nggak bisa lama gitu kan. Dan justru malah itu ya, hierarki dibuang dong. Iya. Dan guru dan ya mungkin karena otoriter ya, mungkin beda sekolah beda guru. Tapi dalam kasus saya seperti itu. Sebenarnya bukan hierarki sepenuhnya ya, mungkin hubungan antar individu yang disebabkan oleh hierarki itu. Itu dibuang ya. Ya. Agar murid sama student bisa lebih fleksibel gitu. Jadi bukan guru murid tapi mentor dan mentee ya. Jadi diganti jadi mentor dan mentee. Ya. Nah, di situ kan komunikasi. Jadi kalau guru dan murid itu dalam banyak kasus itu saya hanya guru matematika kamu. Saya hanya guru IPA kamu. Tidak menjadi saya guru hidup kamu. Saya guru yang bisa mendampingi kamu, tapi kali ini dalam konteks matematika atau dalam konteks IPA. Jadi itu repurpose ya? Itu repurpose. Dari guru mata pelajaran jadi guru kehidupan. Iya, guru kehidupan. Guru matpo. Tapi dalam konteks. Jadi guru kehidupan. Karena tentunya guru itu kan juga ini pertama kali dia hidup. Jadi dia juga punya pengalaman. Kita juga pertama kali hidup. Jadi ibaratnya recycle pengalaman tersebut. Jadi fungsi sebuah guru itu tidak hanya untuk menerangkan secara mata pelajaran saja. Itu impian saya seperti itu. Bisa dikasih contoh nggak? Dari guru matpel ke guru kehidupan? Guru matpel yang hanya ketemu saat jam kelas, ngajar matematika,
ketemu lagi pada saat mengumpulkan PR. Sudah beliau ada di ruang guru. Kalau ingin hubungin tentang matematika saja, hubungin saja. Kalau guru kehidupan, mungkin dia bisa nimbrung. Mungkin pada saat kelas dia harus tetap profesional menjelaskan tentang materinya, namun dia tetap terbuka untuk membuka dialog bersama murid-muridnya. Seperti itulah kurang lebih. Oke, nih sekolah seperti ini, Zen, kan Azem nyusun nih. Pertama mulai bahasa Inggris, udah jadilah sebenarnya kurikulum bahasa Inggris yang sangat personalized. Jadi a part of your school udah terbentuk. Kira-kira sekolah seperti ini, Azem kebayang berapa tahun lagi akan terjadi dalam kehidupan Azem? Dengan seiring percepatan globalisasi dan teknologi dan tren, kita sih belum tahu ya seberapa lama atau seberapa cepat. Dan tapi dari perspektif saya cukup positif sih. Berapa tahun lagi kira-kira terbentuk? Dengan kerja keras tentunya. Saya harap 10 tahun. Ya, jadi 8 sampai 10 tahun. 5 sampai 6 tahun setelah lulus ini akan terbentuk sekolah seperti ini. Bahkan pada saat kuliah saya juga tetap lanjutkan. Tetap akan lanjut. Tetap akan lanjut. Kuliah bukanlah alasan untuk memberhentikan ini sementara tentunya. Memberhentikan ini untuk sementara. Oke. Wah, ini menarik sekali pemirsa. Kita lihat ya. Ini ada di akhir dari segmen ini kita bisa lihat ya sebenarnya ada perubahan di kepalanya Azem ya. Dari mempertanyakan sekolah, mengkritik sekolah, gurunya sampai begitu nyobain ngajar, bikin course sendiri, bikin lesson plan sendiri, baru memahami ternyata guru itu luar biasa pekerjaannya, sampai minta maaf sama gurunya, dan akhirnya terus Azem ini berupaya untuk bikin sekolah, mewujudkan sekolah yang dia impikan, walaupun nanti kira-kira 10 tahun lagi Azem udah nggak sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi ini diwujudkan untuk anak-anak Indonesia, bukan begitu kan? Tentu saja. Ya, dan kira-kira dengan sekolah yang seperti ini, kalau seandainya Anda sekolah di tempat yang seperti ini, yang gurunya sangat terlatih secara teknologi, terus dengan hubungan yang lebih fleksibel, sekolahnya itu lebih sifatnya seperti creative hub, cara belajarnya fleksibel, lebih banyak berinteraksi dengan alam, dengan kehidupan nyata, dan lain-lain gitu ya. Apalagi nanti punya guru, bukan sekedar guru yang hanya ngajarin matematika, tapi juga guru yang mengajarkan kehidupan dengan konteks matematika tadi ya. Gitu ya. Jadi guru kehidupan yang ngajar konteks matematika. Jadi kalau guru bahasa Indonesia, guru kehidupan dengan konteks bahasa Indonesia. Kimia juga sama seperti kayak gitu ya. Nah, berkarakter lah. Kira-kira lompatan apa yang akan kita dapatkan sebagai bangsa apabila kita punya sekolah seperti ini? Teman-teman, mudah-mudahan episode kali ini membuka kita semua tentang cara belajar, tentang memahami betapa bahwa guru kita itu sangat berjasa terhadap diri kita, walaupun sebenarnya kalau ada satu hal yang bisa kita lakukan adalah merubah berbagai hal di dalam sekolah, sehingga suatu saat nanti kita bisa sekolah di sekolah yang sangat ideal. Dan ada yang menarik di sini, Azem, anak dari mulai umur 15 tahun sampai sekarang 18 tahun, dalam 3 tahun menggeluti curriculum development, course development, dan dalam upaya membangun mimpinya, membangun sekolah ideal. Mungkin ini juga bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan secara bersama-sama. So, dari TVRI kami mengundang Anda semua untuk berpartisipasi membangun sekolah impian Anda masing-masing. Dan suatu saat sekolah impian ini akan bersinergi membangun sistem pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik. Jangan kemana-mana, ikuti episode berikutnya karena Anda berada di tangan yang tepat, karena Anda you are in good hands bersama saya, Coach Jaha. Terima kasih, sampai jumpa.